Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari di hari Jumat ini kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah bisa mengawali hari kita dengan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orang-orang yang memulai harinya dengan kebaikan, memulai harinya dengan sholat berjamaah di masjid, maka Allah akan menata dan memperbaiki kehidupannya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berpagi-pagi hadir di sini juga dalam rangka mencari barokah Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan apapun, baik urusan akhirat maupun urusan dunia, ketika kita memulainya di pagi hari, maka Allah akan berikan barokah. Bagaimana dulu seorang sahabat yang bernama Sahr, beliau betul-betul mengamalkan apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW mengetahui puluhan, mungkin ratusan, bahkan lebih dari sabda-sabda Rasulullah SAW. Tapi bagaimana ketika dulu para sahabat, satu sabda Rasulullah saja dijadikan pegangan dan dijadikan kebiasaan. Ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berikanlah barokah untuk umatku di waktu pagi hari. Maka kata sahabat Sahr, sejak saya mendengar doa itu, saya selalu memulai aktivitas saya di pagi hari. Karena beliau berbisnis dan beliau mengatakan, saya mengirim barang-barang saya sepagi mungkin, karena berharap dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah bukakan dan Allah luaskan, Allah lapangkan rezeki saya. Satu hadis diperhatikan betul, bahwa di pagi hari kata Rasulullah umat ini akan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau melakukan itu semua semakin pagi. Sehingga bila tidak ada uzur, bila tidak ada sakit, dianjurkan, diusahakan jangan tidur setelah subuh, diusahakan beraktivitas. Kecuali bagi yang malam tadi malean, mungkin bertugas tadi malam pos kamling, atau mungkin ada urusan-urusan yang belum bisa diselesaikan, mungkin sedang kepikiran sehingga tidak bisa tidur, ya. Maka tidak ada uzur, diusahakan pagi hari jangan tidur lagi. Bagaimana kalau ngaji tapi tidur? Alhamdulillah sudah berusaha hadir, ya, ngantuk-ngantuk tetap hadir, ya. Karena banyak juga yang ngantuk tidak hadir, tidur di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ngantuk pun tetap hadir. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala berikan barokah juga untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita betul-betul peduli dan sadar bahwa proses hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah semakin dekat. Allah menyatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat pertama, surat 21 ayat 1, Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Sudah sangat dekat sekali proses hisab mereka manusia. Sudah sangat dekat sekali proses penghisaban manusia. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, akan tetapi kebanyakan orang itu ghaflah. Kebanyakan orang itu lalai. Mu'ridun, dan tidak peduli. Berapa banyak orang begitu peduli dengan dunianya. Bangun di pagi hari mikir dunia, siangnya sibuk dengan dunia, malamnya masih pikir-pikir dunia terus. Bukan berarti dilarang, tapi jangan sampai akhirat terlupakan. Bukankah Allah telah menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada yang awal, yaitu hidup dunia. Jangan sampai kita sibuk sekali dengan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Mari kita sibukkan dengan sesuatu yang akan kita tuju. Dunia kita cari, kita berusaha, bekerja dan sebagainya untuk menopang akhirat kita. Fokus bahwa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat nanti, setelah kemarin kita membahas tentang syafaat, terutama tentang syafaatul uzma, ketika manusia berada di padang mahsyar, mereka dalam kebingungan, mereka dalam rangka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu proses hisab dimulai. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sebenarnya ada 3 poin pembahasan yang terakhir dari bab tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Di antaranya iman kepada hari akhir itu membahas tentang iman kepada tanda-tanda kiamat yang kecil maupun yang besar. Kemudian membahas tentang alam kubur atau alam barzakh, dan membahas tentang semua kejadian-kejadian di alam akhirat setelah hari berbangkit. Kita sudah membahas tentang bagaimana peristiwa hari berbangkit, kemudian juga tentang syafaat. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas secara singkat tentang peristiwa hisab Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kata hisab, bahkan digandengkan dengan kalimat atau kata lain ilmu hisab. Ya. Bukan hisab di sini ngerokok ya, hisab kalau itu ya, pakai P. pakai B ya, Pak. Jadi ada ahlu hisab, ada ahlu hisab, beda lagi ya pembahasannya. Hisab secara bahasa artinya menghitung atau perhitungan. Sehingga sekilas bisa kita mengambil pengertian bahwa peristiwa hisab itu adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghitung, mengkalkulasi, menyidang kita di hadapannya. Para ulama membagi proses hisab itu menjadi 2. Yang pertama yang disebut al-arad. Saya ulangi, al-arad. Ya. Arado artinya Allah memaparkan, Allah menjabarkan, Allah menunjukkan catatan amal kita secara mendetail. Insya Allah ya. Jadi peristiwa hisab itu betul-betul menegangkan, karena catatan kita selama hidup, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, semuanya akan tercatat dengan detail dan rapih. Allah nyatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan, satu kata pun yang terucap kecuali di samping kalian
Ada dua malaikat. Raqib yaitu yang selalu mengawasi, atid tidak pernah absen. Sudah kita jelaskan bahwa Raqib Atid bukan nama dua malaikat tapi dua sifat malaikat, yaitu selalu mengawasi, memantau, memonitoring dari detik ke detik 24 jam. Tidak ada istirahatnya. Tidak ada malaikat pencatat amal itu istirahat dan juga absen. Mereka selalu hadir dan selalu mengawasi. Bahkan satu kata pun yang kita ucapkan akan dicatat. Apalagi amal-amal yang besar. Perbuatan ibadah yang kita lakukan dicatat. Perbuatan maksiat yang kecil saja dicatat, apalagi yang besar, yang nampak. Dan kita akan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala melihat catatan amal kita. Pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, saya berada di sini melakukan maksiat, melakukan dosa. Apalagi kalau dosanya dosa besar, nauzubillah. Mari kita banyak taubat, karena kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa kita. Yang mungkin pada hari ini tidak diketahui orang-orang, tapi nanti akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang terlewat. Jangan pernah kita berpikir bahwa ada yang terlewat dalam catatan itu, tidak ada. Semuanya akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik walaupun sebesar biji sawi yang kecil, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal keburukan walaupun sebesar biji sawi, dia juga akan melihat balasannya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan istilah al-arad, yaitu dipaparkan, ditampakkan. Sebagai pelajaran bagaimana dulu Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama dari salah satu ulama mazhab, ketika beliau sedang sakit, ditengok oleh temannya, namanya orang sakit, mengadu, wororek, misalkan bahasanya gitu. Maka kata temannya, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya perkataan engkau aduh itu tercatat oleh malaikat. Maka kata Imam Ahmad, astagfirullah, saya sejak saat itu tidak pernah lagi mengeluh. Ya. Bukan berarti mengeluhkan sakit tidak dibolehkan. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bolehnya mengeluhkan sakit selama hatinya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan. Tapi ini levelnya ulama besar. Levelnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ditegur oleh temannya, wahai Imam Ahmad, engkau mengatakan aduh, dicatat oleh malaikat. Apalagi lebih dari itu. Itu baru ucapan, dan ucapannya cuma bilang aduh. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan besar kita, baik itu ibadah ataupun maksiat? Tentu Allah akan lebih detail lagi. Maka di akhirat pada peristiwa hisab itu akan dipaparkan seluruh amal-amal kita. Kemudian ada model yang kedua yang disebut munaqasyah. Munaqasyah itu bahasa gampangnya itu diinterogasi secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi cuma ditunjukkan, dipaparkan ini. Tapi kalau munaqasyah itu akan didedes, bahasa Jawanya ditanya terus. Ya. Karena karakter manusia ketika menyembunyikan sesuatu karena takut, dia akan berbohong. Ya. Orang itu kalau melakukan perbuatan jelek kemudian diinterogasi, kemungkinannya ya akan berbohong. Bisa berbohong, bisa jujur, atau separuh berbohong, separuh jujur kalau ditanya. Ya. Bah, kalau ada nauzubillah ya, pasangan yang berselingkuh kemudian diinterogasi, bisa jadi bohong, bisa jadi jujur karena takut, bisa juga separuh-separuh. Ini di dunia, Pak, di dunia. Apa yang disembunyikan di dunia ini, di akhirat akan Allah tanyakan. Dan di sana Bapak Ibu jamaah sekalian tidak bisa berbohong. Allah nyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Pada hari di mana lisan ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau di dunia kamu suka berbohong, saiki gak iso ngomong. Tak kunci. Karena kalau lisan bisa berbohong, saya kunci. Walaupun Allah punya bukti sebenarnya yang tidak terbantahkan. Tapi untuk menguatkan proses persidangannya, lisan ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu kamu bisa bersilat lidah, kamu bisa bersandiwara, kamu bisa membuat skenario, sekarang saya kunci mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara tangan. Pernah nyentuh apa? Maksiat apa yang kamu lakukan dengan tangan? Tangan akan jadi saksi, kaki akan jadi saksi kemana dia melangkah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyatakan hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ingat pada hari di mana telinga-telinga akan jadi saksi, mata-mata ini akan jadi saksi, dan bahkan kulit akan berbicara dan menjadi saksi dengan apa yang kita perbuat. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah ketika menafsirkan surat dalam surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Ingat pada hari di mana bumi akan mengabarkan apa yang dia saksikan karena Allah telah memerintahkannya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, nauzubillah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana titik-titik kita bermaksiat, di situ bumi akan jadi saksi. Pada hari ini tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, menit, detik sekian berada di titik koordinat ini, bumi akan menyaksikan, ya Allah, orang ini bermaksiat kepadamu. Orang ini berbuat dosa besar di sini. Alangkah malunya kita kalau titik-titik itu banyak sekali. Di tempat ini bermaksiat, di tempat sana bermaksiat, di tempat sana bermaksiat, yang dekat, yang jauh bermaksiat. Bumi yang kita pijak saat bermaksiat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita dianjurkan sebagaimana perkataan Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingat-ingat, dihitung-hitung amal baik apa yang kita lakukan, seberapa banyak, seberapa besar, dan amal-amal buruk, dosa-dosa, maksiat kita apa saja. Segera kita bertaubat kepada Allah, segera minta ampunan, dan kita berubah, hijrah ke jalan yang benar, ganti semua keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Dan kita Bapak Ibu jamaah sekalian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hisab yang ringan, apalagi tanpa hisab dan tanpa azab, itu adalah prioritas. Namun kuota terbatas orang-orang yang masuk surga, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin, orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kuotanya terbatas. Dalam kitab tauhid dijabarkan dalam syarahnya kitab Fathul Majid, syarah kitab tauhid, tentang hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000 orang yang tanpa hisab, tanpa azab masuk surga. Mereka adalah la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 kriteria, namun disimpulkan pada poin yang keempat. Mereka yang tidak minta diruqyah. Karena seringkali orang minta ruqyah, akhirnya ketawakalannya turun. Seringkali terjatuh dalam kesalahan, dia mengandalkan sang ustadz peruqyahnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibolehkan meruqyah ataupun minta diruqyah, tapi keutamaannya tidak minta diruqyah. Dikhawatirkan rasa tawakalnya menurun. Kadang-kadang orang di ruqyah mengatakan nek ustad iku lo mandi, sing iki enggak, sehingga seolah-olah ustadnya yang berperan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang berpikir bahwa yang menyembuhkan itu bacaannya, bukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menurunkan kualitas tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaktawun, mereka itu yang kedua adalah orang yang tidak minta diobati dengan
alkai, dengan besi dipanaskan ditempel di tempat yang sakit. Kemudian orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah orang yang la yatatayyarun, enggak percaya tiaroh, enggak percaya tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial karena sesuatu. Kalau kita enggak percaya, maka kita masuk kategori orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sementara mayoritas manusia percaya dengan tatoyur, adanya kesialan karena sesuatu. Bahkan apapun bisa dijadikan sasaran penyebab kesialan. Kita naik motor, ada orang naik motor, ada kucing nyebrang, lompat set, waduh ini kok ono belain niki. Pasti ada belain, ada bahaya ini. Kok ada pertanda buruk, ada kucing nyebrang. Kucing jadi dianggap sumber kesialan. Pertanda kesialan ini namanya tatoyur. Bahkan sampai kadal lewat, ono kadal, ono apa maneh. Nah, gitu. Semua dihubung-hubungkan. Jadi kasihan mereka jadi dianggap biang kesialan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada orang yang menganggap orang lain membawa sial. Sak joke sampean manggon nang kene lho, akeh kesialan. Berarti ini juga tatayur sama. Siapa yang tidak percaya dengan itu semua, dia dapat fasilitas masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena orang yang tatayur, percaya tatayur kesialan, dia akan melemahkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menggantungkan nasibnya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang dapat fasilitas masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelas yang tertinggi dalam peristiwa hisab ini adalah tentunya orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ada di antara kaum muslimin dan mukminin yang mendapatkan hisab dengan hisab yang mudah. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man husiba uzziba." Qalat Aisyah, faqultu awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Faqala innama dzalikal 'arad walakin man nuqisha al-hisab yahlik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dihisab maka dia akan tersiksa. Namanya persidangan itu sangat melelahkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Jangankan kasus kriminal, sidang perceraian saja itu berapa kali, bahkan ada yang 10 kali, 15 kali. Dan itu sangat melelahkan, itu baru kasus perceraian atau mungkin gugat cerai di pengadilan agama bagi kaum muslimin. Apalagi kasus kriminal. Berapa lama itu Verdi Sambo itu disidang terus ya. 7 bulan gitu. Kalau jenengan ingat-ingat 7 bulan, kurang lebih lama. Dengan puluhan sidang, dengan kerumitan yang luar biasa. Maka sidang di hadapan Allah itu lebih rumit lagi karena lebih banyak yang akan disidangkan. Bukankah dari harta kita yang halalnya saja dihisab, apalagi yang haram? Akan ditanya dari mana dapatnya, kemana arahnya harta ini. Yang halal saja akan dihisab, ditanyakan apalagi yang haram. Maka panjang sekali. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang dihisab maka dia akan sangat tersiksa. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bukankah Allah telah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka Allah akan menghisab dengan hisab yang mudah wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, hisab yang mudah itu adalah yang berjenis arad, yang tadi saya sebutkan di awal. Ini ada dalilnya dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Hisab yang mudah itu adalah yang jenis arad, yaitu hanya dipaparkan saja. Dan juga dalam riwayat yang lain bahwa kalau peristiwa hisab yang jenis arad ini Allah berlakukan untuk orang-orang beriman,
itu Allah dan orang beriman berkholwat berdua. Persidangannya tidak terbuka, hanya antara Allah dan hamba. Allah akan bukakan catatan amal, dibeberkan. Akan ditanyakan, kamu ingat gak tanggal sekian hari ini jam sekian di sini kamu bermaksiat? Ini coba lihat. Kata hamba, iya ya Robbi, iya betul saya melakukannya. Apa kamu menyangka? Tidak. Yang ini kamu tanggal sekian, bulan sekian, hari ini dan sebagainya di tempat ini kamu juga bermaksiat. Apa kamu menyangka? Tidak wahai Tuhanku. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipaparkan. Setelah itu kata Allah, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa kalian, dan selesailah proses hisab tersebut. Maka ini yang dimaksud hisab yasira, hisab yang mudah, yaitu antara Allah dengan orang-orang beriman, yang Allah berikan kejutan dengan disebutkan dosa-dosanya lalu Allah ampuni bagi siapapun yang memang bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, man nukisha al-hisab fayuhlik. Siapa yang dihisab dengan sistem munaqasyah, diinterogasi secara mendalam, maka dia akan celaka, akan binasa. Ini berlaku bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pelaku-pelaku dosa besar akan dimunaqasyah, akan diinterogasi secara mendalam dan mendetail oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita berusaha dari sekarang sudah mulai nyeting bagaimana supaya kita ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Mari kita maksimalkan amal-amal baik kita, kemudian tinggalkan maksiat dan dosa, karena ini akan memberatkan kita di hari kiamat. Kemudian apa yang kita usahakan pada hari ini, terutama dari harta, mari kita sama-sama, saya maupun Bapak Ibu jamaah sekalian, mulai mendata ulang sebenarnya harta saya apa saja, mana yang terpakai, mana yang tidak. Sekiranya terpakai, terpakainya untuk apa? Untuk kebaikan atau keburukan? Yang tidak terpakai segera dialokasikan, karena itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nanti pulang ke rumah cek lagi barang-barang apa yang tidak kepake, ini akan dihisab dan memberatkan. Sementara tidak memberi manfaat untuk kita, tapi dihisab, kan rugi Pak. Jelas-jelas nggak kepake. Di belakang rumah, di dapur, di gudang, wah banyak sekali barang bekas, sepeda bekas, apa saja yang tidak terpakai. Ini mari kita pikirkan, kita cari solusi, kita alokasikan. Karena ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih berguna, gunakan dalam kebaikan, dan itu akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin Allah banyak memberi amanah kepada kita, semakin panjang proses hisab kita ini. Bergembiralah bagi siapapun yang ditakdirkan pada hari ini diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala pas-pasan, karena hisabnya akan lebih cepat. Dan bergembiralah bagi yang diberi banyak namun untuk kebaikan, karena juga akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Rasulullah menyatakan bahwa orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga setengah hari daripada orang-orang kaya. Tapi kan engkau ustadz sih penting saiki sugih. Orang berpikir mungkin begitu ya. Setengah hari lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya, orang-orang miskin. Dan setengah hari akhirat adalah 500 tahun. Jadi orang-orang miskin mau dihisab, opone sing dihisab gak ono mek titik, ya cepet masuk surga lebih dulu, dan nanti orang-orang kaya akan dihisab lebih lama, detail. Dari mana kamu dapat harta, kemana arahnya harta kamu ini, maka akan lebih lama. Walaupun mudah-mudahan endingnya tetap ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, siapapun di antara kita yang beriman dengan adanya alam akhirat, pasti beriman dengan adanya peristiwa hisab. Dan sebagai tambahan, bahwa dalam peristiwa hisab itu Allah akan mendatangkan al-mizan, yaitu timbangan amal kebaikan dan keburukan. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ada 3 model cara penimbangan. Yang pertama, yang ditimbang adalah amal-amalnya.
Ketika proses hisab, sebagai tambahan, ada proses yang namanya penimbangan pada mizannya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu timbangan, neraca timbangan. Ada 3 model cara penimbangan. Yang pertama, amalnya yang ditimbang, dan itu akan diwujudkan dalam sebuah benda. Amal baik diwujudkan benda, amal buruk diwujudkan dalam benda, dikonversikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu berupa apa nantinya, yang penting sesuatu yang bisa ditimbang. Dan timbangan Allah ini adalah hakikat ya, bukan kiasan, tapi betul-betul ada timbangan neraca yang dihadirkan di depan kita, ditimbang. Bisa amalnya yang dirupakan sesuatu lalu ditimbang, yang berat mana, yang baik atau yang buruk. Ada model lain, itu yang ditimbang adalah orangnya. Karena orang-orang yang hidupnya waktu di dunia ini hanya bersenang-senang, berpoya-poya ya. Yang dia pikirkan itu senang-senang tok, poya-poya tok, tidak pernah mikirkan akhirat, tidak pernah mikirkan ibadah, tidak pernah memikirkan amal soleh, hanya bersenang-senang saja. Maka nanti akan dihadirkan pada hari kiamat dalam wujud yang sangat gemuk, gemuk sekali. Lalu ditimbang di salah satu timbangan, salah satu sisi timbangan, kemudian yang sebelahnya ditimbang dengan sebelah dari sayap nyamuk. Ya, dengan timbang itu sayapnya nyamuk, berapa beratnya itu? Nyamuknya tangkap, ambil salah satu sayapnya. Nah, 0,000 sekian ya mungkin ya. Itu akan ditimbang dengan orang yang tadi, yang isi hidupnya adalah bersenang-senang, tidak pernah mikir akhirat, tidak pernah beribadah, tidak mau amal soleh. Ditimbang, ternyata lebih berat timbangannya separuh dari sayap nyamuk tadi. Itu menunjukkan tidak berharganya orang ini, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Jadi nanti akan dipecah, dikelompokkan, diklasifikasi. Ini amal solehnya dicatat khusus dalam buku khusus, dan ini amal jeleknya dalam catatan khusus. Semakin banyak amal baiknya semakin tebal, dan semakin banyak amal buruknya semakin tebal catatan keburukannya. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan akan dibentangkan catatan amal itu sebanyak 99 halaman, yang setiap halamannya panjangnya sejauh mata memandang. Akan diprint oleh Allah Subhanahu wa taala, diprint out. Oh, ini amal kamu. Kita jangan pernah meremehkan teknologi Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bangga dengan teknologi manusia. Mungkin di zaman Nabi dulu orang-orang akan berpikir bagaimana caranya menyimpan data sebanyak itu. Mulai balik sampai meninggal semuanya tercatat, apa yang diomongkan, apa yang diperbuat, semuanya tercatat. Bukunya setebal apa? Tapi harusnya kita yang hidup di era modern harusnya lebih kuat lagi imannya. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi seseorang bisa menyimpan data begitu banyak hanya dalam sebuah microchip yang kecil, atau dalam kartu yang kecil ya Pak. Itu ada yang kapasitas berapa Mas Bahtiar? Bahkan ratusan giga bisa ya itu ya, bisa menyimpan itu semua, Masya Allah. Dan itu bagi Allah lebih canggih lagi, lebih mudah lagi. Kita merasa kagum, merasa bangga dengan teknologi manusia yang bisa menyimpan data begitu banyak, sekian ratus giga, menyimpan berapa tulisan itu, tulisan lagi, video, bahkan video yang berdurasi 1 jam, ceramah itu berapa ribu. Masya Allah, luar biasa. HP saja yang memorinya terbatas kita bisa nyimpen banyak hal. Saya sampai bingung, ini foto saya ada 17.000 belum kehapus-hapus. Dihapusin nambah lagi, dihapusin nambah lagi. Itu baru foto, belum video, belum yang lain-lainnya, belum dokumen dan lain-lain. Itu hanya di HP yang berkapasitas rendah. Bagaimana dengan canggihnya teknologi Allah Subhanahu wa taala? Akan diprint oleh Allah, diprint outkan berupa kitab catatan. Ada 99 halaman dan setiap halamannya sejauh mata memandang mencatat amal kita. Dan akan ditimbang. Buku kebaikan dan buku kejelekannya ditimbang. Maka ada di antara manusia, kata Rasulullah, ini dalam hadis tentang bitokoh. Bitokoh itu kartu. Diterjemahkan oleh para ulama itu, bitokoh adalah kartu sakti gitu. Itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada orang ditimbang catatan amalnya, ini kebaikannya, ini keburukannya, dalam buku yang berbeda.
Catatan kebaikan, catatan keburukan. Ternyata setelah ditimbang, catatan keburukannya jauh lebih berat. Ya, jadi ke bawah, catatan keburukannya jauh lebih berat. Sehingga hamba ini hampir putus asa. Wah, saya celaka ini alamat. Dilihat neracanya, waduh, ini bobotnya kejelekan saya jauh lebih berat daripada kebaikan saya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberinya kartu sakti yang disebut dalam hadis sebagai bitokoh. Di situ tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Allah, ini kartu ini milik kamu karena kamu bersyahadat, kamu bertauhid. Lemparkan di sisi di mana amal baikmu yang ringan tadi, dilemparkan kartu ini, ditempatkan di atas kitab catatan kebaikan, maka bobotnya akan naik sehingga keburukannya lebih ringan daripada kebaikannya. Kebaikannya yang lebih berat, jomplang. Maka orang-orang yang bertauhid ini punya modal satu lagi, yaitu bitokoh, kartu sakti yang memperberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita buka dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid di bab-bab awal. Ada hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa adalah kalimullah, yaitu orang yang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Nabi Musa, ini dalam hadis Nabi, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, bukankah setiap orang yang beriman mengucapkannya wahai Allah? Kata Allah, ucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, jika ditimbang, kamu kumpulkan langit 7 lapis itu dengan bumi dan segala isinya, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Inilah yang akan kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah modal utama kita, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Dengan catatan apa yang diucapkan sesuai dengan faktanya, sesuai dengan perbuatannya. Jangan sampai mengucapkan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tapi dia minta kepada yang lain, dia bertawakal kepada yang lain. Maka ini ucapan yang palsu yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali pun mengatakan la ilaha illallah, 1000, 2000, 10.000, 1 juta kali, tapi kalau faktanya tidak sesuai dengan ucapannya, tidak diterima kalimat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah manusia saja kalau diomongi berkali-kali tapi faktanya berbeda, nggak akan percaya. Kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Dek, tidak ada istri lain selain sampean." Tapi faktanya ada 3 lagi di sana. Kira-kira istrinya percaya enggak? Sampean ngomong enggak ono bojo, gak ono bojo, lha iku sapa sing nang kono? Maka ucapan la ilaha illallah tidak ada artinya kalau faktanya ternyata tidak sesuai. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam peristiwa hisab, dalam peristiwa mizan, nanti jembatan sirat dan lain-lainnya, kalimat la ilaha illallah adalah modal utama. Kalimat la ilaha illallah, bertauhid adalah modal utamanya, yang lain itu tambahan-tambahan. Sehingga modal utama ini harus kita pegang, harus kita raih. Kita berusaha belajar tentang tauhid dan menjadi seorang ahlut tauhid. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, gambaran dari peristiwa hisab yang Allah hadirkan, juga mizan, timbangan di hadapan kita. Maka peristiwa hisab itu tidak akan lama lagi akan kita jalani. Hari ini kita berbuat, di akhirat adalah pembalasan. Hari ini kita beramal, di akhirat adalah pahala dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terlambat, kita masih punya peluang, kesempatan untuk beramal. Mari kita memperbanyak amal soleh dan kita tinggalkan maksiat dan dosa, serta maksiat dan dosa yang sudah terlanjur kita lakukan, segera bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat dari kesalahan kita. Dan semoga Allah
hisab kita kelak dengan hisab yang mudah. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.